Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifana Kalda. Saya dari PPKN kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teknologi pembelajaran yang diampu oleh. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau menjelaskan tentang sejarah teknologi pembelajaran yang dimana pada zaman dulu itu berkembangnya pada abad 18 sampai detik ini. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih sejarah perkembangan teknologi pembelajaran mulai dari abad 18 sampai dengan detik ini. Juga saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif dan pembelajaran yang kolaboratif. Bagaimana sih teknologi itu meningkatkan metode pembelajaran? Simak video berikut ini. Nah, yang pertama itu sejarah perkembangan teknologi pembelajaran. Nah, sejarahnya itu dimulai pada abad 18, yang dimana pada abad tersebut sudah menemukan yang namanya mesin cetak. Nah, ini merupakan gambar mesin cetak pada zaman dulu. Nah, pada abad ke-18 ini menjadi saksi dari perkembangan penting di bidang teknologi, yaitu ditemukannya mesin cetak. Sebelum adanya mesin cetak, orang menggunakan berbagai wahana untuk menyimpan tulisan seperti daun, tanah liat, kulit binatang, dan batu. Nah, mesin cetak ini merupakan ciptaan dari Gutenberg, disebut dengan movable type, merupakan perbaikan dari sistem blok yang telah digunakan di Eropa sebelumnya. Nah, bagaimana sih sebelumnya ketika mesin cetak tersebut belum ditemukan? Pada zaman dulu, buku, dokumen, surat-surat lainnya itu ditulis dengan tulisan tangan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan sedikit ribet dan tidak efisien. Nah, pada abad ke-19 terjadi penemuan yang namanya fotografer dan juga film. Di sini guru harus mengandalkan deskripsi lisan untuk menggambarkan konsep-konsep abstrak. Nah, setelah adanya fotografer dan film tersebut sangat membantu guru-guru untuk menjelaskan bagaimana sih bentuk gambar dan lain-lain. Selanjutnya itu pada abad ke-20 yang dimana penemuan radio dan televisi. Nah, pada penemuan radio dan televisi ini berfungsi untuk pembelajaran jarak jauh, yang mana pada zaman dulu ketika murid-muridnya tidak dapat mengakses sekolah karena jarak jauh, radio dan televisi ini berfungsi untuk menyampaikan pembelajaran melalui televisi dan radio. Nah, selanjutnya pada abad 21 yang mana terjadi penemuan komputer dan internet. Nah, pada zaman inilah pendidikan berevolusi, yang mana memungkinkan siswa untuk mendapatkan pendidikan di mana saja dan kapan saja melalui internet dan komputer. Nah, di tahun-tahun berikutnya muncullah yang namanya e-learning dan pembelajaran digital, yang mana e-learning ini memungkinkan murid dan guru dapat berinteraksi secara virtual melalui video dan aplikasi pembelajaran seperti Google Zoom, Classroom, Google Meet, dan lain-lain. Nah, pada zaman sekarang ini muncullah namanya teknologi kecerdasan atau yang disebut dengan AI. Nah, AI ini adalah sebuah teknologi kecerdasan yang dapat membantu siswa untuk belajar secara individu, mandiri, dan lain-lain tanpa harus belajar langsung dengan gurunya. Jadi siswa sekarang dapat memperoleh sumber pembelajaran itu dari AI, karena AI ini adalah teknologi kecerdasan. Yang pertama itu ada pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif artinya melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar. Mereka tidak hanya mendengarkan guru ataupun dosen, tetapi juga berpartisipasi melalui diskusi, praktik, atau pemecahan masalah. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif mendorong siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan saling belajar satu sama lain. Metode ini membantu siswa memahami materi lebih dalam
karena mereka secara aktif terlibat dalam proses belajar. Yang pertama yaitu akses materi kapan saja. Guru dapat mengunggah materi pelajaran seperti PDF, video, dan tautan eksternal yang bisa diakses siswa kapan saja dan dari mana saja. Ini memudahkan siswa untuk belajar sesuai jadwal dan kecepatan masing-masing, membuat transfer pengetahuan lebih fleksibel. Yang kedua yaitu pengelolaan tugas yang mudah. Google Classroom memungkinkan guru memberikan tugas dan kuis secara online, serta menerima hasilnya langsung dari siswa. Tugas yang terorganisir dengan baik, ini membantu siswa lebih mudah memahami materi karena mereka dapat mengakses semua materi dan instruksi dalam satu platform. Yang ketiga yaitu kolaborasi dan diskusi real time. Google Classroom menyediakan filter untuk berdiskusi dan berkolaborasi antara siswa dan guru atau antar siswa dalam waktu nyata. Ini mempercepat transfer pengetahuan karena siswa dapat saling berbagi ide dan menanyakan hal-hal yang belum dipahami, memperkuat pemahaman mereka. Bagaimana sih teknologi meningkatkan pedagogi? Yang pertama yaitu pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Teknologi memungkinkan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Misalnya, platform pembelajaran berbasis AI seperti Khan Academy bisa menyesuaikan materi berdasarkan kecepatan dan performa siswa, memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan efektif. Yang kedua yaitu interaktivitas dan partisipasi aktif. Dengan teknologi, siswa lebih memilih aktif dalam proses pembelajaran. Alat seperti kuis interaktif, aplikasi pembelajaran seperti berbasis game atau simulasi virtual membuat siswa lebih terlibat dan membantu mereka memahami materi dengan cara yang lebih menyenangkan dan mendalam. Yang ketiga yaitu kolaborasi global. Teknologi memungkinkan siswa dan guru berkolaborasi lintas batas, baik secara lokal maupun internasional. Platform seperti Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams memungkinkan diskusi proyek kelompok dan kolaborasi dalam jaringan yang meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja sesama siswa. Yang pertama yaitu kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Dunia kerja saat ini sangat bergantung pada teknologi, baik di bidang komunikasi, manajemen, pemasaran, maupun produksi. Literasi digital membantu siswa memahami cara menggunakan perangkat lunak, aplikasi, dan alat-alat digital yang esensial di tempat kerja modern. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas dan efisiensi. Teknologi digunakan untuk mempercepat pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Siswa yang memiliki keterampilan IT dapat bekerja lebih cepat dan efisien seperti menggunakan perangkat lunak atau manajemen proyek. Lalu yang ketiga, meningkatkan peluang karir. Di era digital, banyak pekerjaan membutuhkan literasi digital yang kuat. Keterampilan IT seperti programming, desain grafis, analisis data, dan manajemen media sosial adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan di berbagai industri. Keempat yaitu menghadapi tantangan keamanan digital. Dalam dunia kerja yang semakin digital, isu keamanan data menjadi sangat penting. Literasi digital juga mencakup pemahaman tentang keamanan cyber, seperti melindungi informasi pribadi, menghindari penipuan online, dan menjaga data dari persekusi. Lalu yang kelima yaitu kemampuan berkolaborasi di lingkungan digital. Banyak pekerjaan saat ini dilakukan secara jarak jauh atau menggunakan platform kolaborasi online. Literasi digital mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam tim secara virtual, menggunakan alat seperti Google Workshop, Microsoft Teams, atau Zoom. Ini meningkatkan kemampuan siswa untuk berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif di lingkungan kerja digital. Bagaimana teknologi meningkatkan metode pengajaran? Yang pertama yaitu penggunaan platform e-learning.
seperti Google Classroom, Moodle Moodle. Contoh, guru menggunakan Google Classroom untuk membagikan materi pelajaran, memberikan tugas, dan mengumpulkan hasil pekerjaan siswa secara online. Yang kedua, pengajaran berbasis video seperti YouTube, Khan Academy. Hanya guru menggunakan video pembelajaran dari YouTube atau Khan Academy untuk menjelaskan konsep yang sulit seperti matematika ataupun sains. Lalu yang ketiga, simulasi dan virtual reality. Contohnya, guru biologi menggunakan simulasi VR untuk mempelajari anatomi manusia atau proses biologi secara mendalam. Lalu selanjutnya itu pembelajaran berbasis game Kahoot atau kuis. Contohnya, guru menggunakan Kahoot untuk mengadakan kuis interaktif di kelas yang diikuti siswa melalui ponsel atau komputer mereka.